idenya tentang apa backlog jamur dari limbah uang kertas ini gimana, Mbak? Ya kan awalnya itu saya melihat bahwa ada potensi dari limbah uang ini kan selama ini tidak pernah dipakai, hanya dibakar atau dimusnahkan saja. Nah, karena dibakar itu kan tentu saja akan menyebabkan pencemaran udara. Akhirnya saya bersama teman-teman saya melakukan riset mengenai bahan dasar dari limbah uang ini apa sebenarnya. Ternyata bahan dasar dari limbah uang ini kan terbuat dari serat kapas. Serat kapas setelah diolah menjadi limbah uang. Nah, saya sebagai anak biologi kan menyambungkan dengan jurusan saya, itu memikirkan untuk ide apa yang bisa saya gunakan dalam mengelola limbah uang ini. Nah, setelah saya riset ternyata limbah kapas ini bagus untuk media tanam dari jamur tiram ini. Akhirnya saya memikirkan bahwa pengelolaan limbah uang ini menjadi media tanam jamur. Untuk mendapatkan bahan dari uang apa ini tersebut, limbah tersebut, gimana Mbak caranya, Mbak? Oh, untuk mendapatkannya saya melakukan MOU dengan Bank Indonesia di Jember. Gitu. Terus mendapat pasokan gimana? Pasokannya misalkan sebulan berapa banyak? Untuk sebulan itu tergantung ya, karena saya mengikuti PKN ini, terus saya sudah perhitungkan untuk pembuatan backlog saya itu saya mengambil 15 kilo. Kalau misalnya nanti memang kebutuhannya lebih dari itu, saya bisa melakukan kerjasama lagi dengan Bank Indonesia-nya. Berarti kerjasamanya 15 kilo itu ya? Ya. Kalau proses pengolahannya gimana, Mbak? Pertama itu limbah uangnya saya dapatkan itu kan dipulping dulu, terus dilakukan biodinking. Nah, proses biodinking ini untuk menghilangkan zat-zat yang ada di uang kertas. Setelah itu kan didapatkan serat kapas dari limbah uang tersebut. Nah, setelah itu saya melakukan pencampuran dari limbah uang ini dengan unsur-unsur yang digunakan untuk media tanam tadi. Terus apa aja, Mbak? Yang digunakan untuk media tanam jamur itu saya menggunakan kokopit, terus bekatul, terus kapur, terus ya dicampur dengan air, lalu dimasukkan ke dalam wadah untuk pembuatan backlognya, dipadatkan. Setelah itu kita sterilkan selama beberapa jam. Setelah itu ditunggu dingin selama 1-2 hari. Setelah itu diinokulasikan dengan bibit jamurnya. Oh gitu. Terus, dari 50 kilo 15 kilo limbah uang bekas tadi itu bisa jadi berapa backlog? Dari 15 kilo itu sebenarnya masih sisa, tapi saya sudah membuat sekitar 200 backlog. 200 backlog. Ya. Terus waktu panennya mungkin jamurnya? Untuk jamur biasanya sekitar 2-3 minggu itu untuk penyebaran miseliumnya. Terus setelah 2-3 minggu itu biasanya sudah siap panen jamurnya. Pemasarannya gimana, Pak? Pemasarannya kami membuka Shopee, ada Lazada juga, sama pemasaran lewat Instagram juga ada. Dijual berapa per backlog? Backlog kita itu dijual 38.000, kan ini sebagai grow kit gitu. Kita konsepnya grow kit yang ada buku panduannya, ada nutrisi air, ada airnya, terus juga ada backlog dalam satu kardus tadi, dijual 38.000. Untuk paketan gitu ya? Iya, paketan. Terus apa kelebihan dari dengan backlog pakai limbah kertas ini, Mbak, dibanding yang lain? Yang reguler? Ya, karena kita menggunakan kokopit tadi itu kan jadi tidak mudah terserang hama, terus juga daya serap airnya lebih bagus, terus jamurnya juga lebih cepat menyerap lebih cepat persebaran miseliumnya. Gitu.
Kendala mungkin karena kami baru pertama kali dalam pembuatan backlog ini, jadi memang karena orangnya masih sedikit, jadi tidak bisa langsung banyak gitu dalam satu proses pembuatannya. Sama itu karena kan pengelolaan dari limbah uang dulu sebelum kita campur ke backlog, jadi kan proses yang kita perlukan untuk membuat backlognya lebih lama. Sejauh ini sudah cukup antusias, sudah beberapa yang memesan dari luar juga. Sudah banyak orang yang memesan dari luar juga, terus sama dari teman-teman juga ada beberapa yang memesan. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.